Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang, dan selamat mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Walaupun materi hari ini melalui daring, kalian tetap semangat walaupun di rumah. Materi hari ini yaitu tentang pengenalan kurikulum dan Pakrin di SMK PGRI 4 Waru Sidoarjo. Kegiatan belajar mengajar atau KBM untuk siswa kelas 10 A, program mata pelajaran ada 3 program, yaitu 1. Pendidikan agama, 2. PKN, 3. Bahasa Indonesia, 4. Pendidikan olahraga dan seni budaya. 2. Program adaptif terdiri dari bahasa Inggris, matematika, IPA, fisika, kimia, IPS, komputer atau KKPI, dan kewirausahaan. 3. Program produktif terdiri dari teknik kendaraan ringan atau TKR. 4. Mulok. Mulok di sini terdiri dari 3 bagian, yaitu las, permesinan, dan BTK. 5. Ekstrakurikuler, yaitu terdiri dari futsal, robotik, atau identi LKS Jatim. B. Pembagian waktu belajar di sekolah terdiri dari 2. 1. Bagi kelas 10, 11, dan 12, waktu belajar di sekolah terdiri dari Senin sampai Sabtu dari pukul 7.00 sampai 12.20 waktu Indonesia bagian Barat. 2. Untuk praktek bengkel dilaksanakan di sekolah. C. Kegiatan ulangan. 1. Dalam 1 tahun ada 4 kali ulangan yang diadakan sekolah secara serentak, yaitu ulangan tengah semester 1, ulangan semester 1, ulangan tengah semester 2, dan ulangan semester 2. 2. Ulangan harian yang diadakan oleh masing-masing guru sesuai dengan bidang studinya masing-masing. 3. Ulangan remedi atau perbaikan. D. Presensi kehadiran untuk masuk sekolah dalam 1 semester hanya diadakan atau diizinkan 6 hari untuk tidak hadir, tetapi harus disertai surat dari wali, orang tua murid, atau surat dokter bila sakit. E. Kenaikan tingkat. Pada akhir semester genap akan diadakan rapat untuk menentukan kenaikan tingkat dengan syarat: 1. Tidak ada nilai kosong baik pada nilai semester 1 maupun semester 2. 2. Nilai remedi segera dituntaskan, tidak ada penundaan. F. Disiplin dan ketertiban. Perlu diketahui, kita berada di lingkungan perkampungan, maka perlu ditekankan kedisiplinan supaya tidak mengganggu baik terhadap warga maupun lalu lintas. G. Prakerin atau disebut juga dengan praktek kerja industri. 1. Dilaksanakan pada tingkat
11 semester 4 atau semester genap. 2. Waktu pelaksanaan maksimal 3 bulan. 3. Tempat prakerin bisa memilih sendiri atau dicarikan pembimbing apabila tidak mendapatkan tempat prakerin. 4. Persyaratan prakerin yaitu selama PBM di sekolah dan bengkel siswa tidak pernah membolos. Demikian materi tentang pengenalan kurikulum PSG bagi kelas 10 jurusan TKR. Saya akhiri materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya adalah materi tentang budi pekerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku sekalian. Pagi hari ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan budi pekerti. Anak-anak, tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan budi pekerti? Budi itu berarti kemampuan. Pekerti itu berarti perbuatan. Jadi budi pekerti itu memiliki arti yang umum, yaitu kurang lebihnya kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang dilakukan secara sadar untuk melakukan satu perbuatan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan bahkan selalu melakukan kegiatan yang didasari oleh kesadaran, rasa tanggung jawab. Berarti kita sudah melakukan itu yang namanya budi pekerti. Anak-anakku sekalian, dari dahulu kala hingga saat ini, bahkan sampai nanti, kita selalu harus melakukan itu yang namanya budi pekerti. Kenapa? Karena perilaku yang kita lakukan itu akan menjadi bahan pertimbangan bagi orang yang berada di sekitar kita, sehingga apa yang kita lakukan itu harus didasarkan oleh kesadaran yang nantinya harus ada rasa tanggung jawab. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan atau apa yang kita ucapkan itu harus ada tanggung jawabnya.
Anak-anakku sekalian, kalian sekarang sudah masuk dalam lingkungan sekolah menengah kejuruan. Jadi kalian sudah lebih umurnya sudah bertambah 1 tahun, sehingga kalian harus lebih dewasa. Oleh karena itu, dalam setiap berperilaku, kalian harus mengedepankan rasa kesadaran, rasa tanggung jawab. Untuk apa? Untuk bergaul, untuk berteman, untuk bersapa dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Anak-anakku sekalian, nanti pada saat kalian akan masuk dalam materi pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar di kelas, kalian akan ketemu dengan Bapak Ibu guru. Kalian akan ketemu dengan teman-teman baru, dengan lingkungan baru. Oleh karena itu, sikap kalian harus terlihat dewasa. Bagaimana? Dalam kehidupan bermasyarakat, dalam hal ini adalah lingkungan sekolah, maka kalian harus bisa bersikap baik. Diawali dari menyapa dengan berjabat tangan atau setidaknya dengan senyuman. Kalau dengan Bapak Ibu guru sejak SMP kalian mungkin sudah melakukan kegiatan berjabat tangan atau cium tangan. Nah, dalam lingkungan SMK kebiasaan itu juga ada. Setidaknya tunjukkan rasa hormat. Dengan teman kita harus saling menyapa, tidak harus memilih, tidak harus pilih-pilih, tapi dengan siapapun harus bersikap yang netral, berteman yang baik. Kemudian apabila kalian bercanda, bahasa Jawanya guyonan, maka harus mengedepankan rasa solidaritas, rasa tanggung jawab. Kalau Anda melakukan satu atau mengatakan sebuah kalimat yang membuat orang lain itu merasa tersinggung, nah sebagai rasa tanggung jawabnya harus minta maaf. Karena berawal dari kata-kata yang mungkin hanya sebuah guyonan, itu bisa menyebabkan salah paham. Nah, sebelum menjadi salah paham, maka harus diluruskan dengan kata maaf. Nah, anak-anak, dalam lingkungan SMK, kalian nanti akan dihadapkan pada beberapa peralatan yang mungkin di SMP tidak ada. Artinya, kalau kalian masuk kejuruan, berarti nanti kalian akan berhadapan dengan satu ruangan, itu yang namanya bengkel. Nah, kalau di kelas mungkin hanya ada kapur, mungkin hanya ada penghapus atau mungkin spidol. Nah, kalau kalian telah menggunakan, maka harus dikembalikan pada tempatnya. Atau kalau misalnya Bapak Ibu guru selesai menulis, maka kalian harus membantu untuk membersihkan papan. Itu sudah menjadi kewajiban seorang siswa. Kemudian kalau di bengkel, apabila di sana ada peralatan yang sekiranya kalian mungkin tidak tahu atau tidak kenal, maaf, mungkin di rumah tidak punya, jadi kalian harus bisa menjaga, memelihara, menggunakan bersama-sama, karena memang itu merupakan peralatan yang disiapkan atau fasilitas yang disiapkan oleh sekolah untuk kepentingan kalian. Jadi kedepankan rasa tanggung jawab. Kalau tadi mengambil, maka harus segera dikembalikan. Selesai kegiatan harus dikembalikan. Kalau seandainya ada sesuatu yang sekiranya tidak mengerti, maka bertanyalah dengan sopan. Karena kata-kata yang sopan itu akan menimbulkan rasa hormat pada kalian juga. Artinya, apa yang kalian tanyakan pasti akan diberi jawaban yang sesuai dengan pertanyaan. Kalau kalian nanti bertanya dengan cara yang kurang sopan, atau kalian bertanya dengan bahasa Jawanya pringisan atau menyepelekan, maka nanti akan mendapatkan jawaban yang kurang menyenangkan pula. Jadi bertanyalah sesuai dengan porsimu, sesuai dengan kondisimu sebagai siswa. Oleh karena itu harus tetap mengedepankan rasa sopan,
dan rasa tanggung jawab. Anak-anak, yang terpenting di dalam SMK, karena tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa usia SMK itu sudah lebih tua sedikit dari kata remaja. Remaja itu mungkin pasnya SMP. Kalau SMK itu sudah menuju pada dewasa awal. Artinya pola pikirnya harus sudah lebih dewasa. Jadi yang kalian lakukan selama di dalam mengikuti pembelajaran itu harus terlihat dewasanya. Artinya kalau kalian berperilaku sekarang, nanti ke depannya atau masa depan kalian itu akan seperti apa? Itu harus diingat. Karena apa? Nanti 3 tahun ke depan kalian akan lulus dari sini, lulus dari SMK PGRI 4 Sidoarjo. Jadi hasilnya harus sempurna. Artinya selama belajar di SMK PGRI 4, kalian harus selalu mengikuti pelajaran dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik, kemudian juga mengikuti ujian dengan baik. Secara otomatis nanti hasilnya juga akan baik. Baik dalam arti apa? Baik dalam arti nilai yang kalian kumpulkan itu haruslah yang sempurna. Kalau tidak sempurna, ya mendekati sempurna. Artinya ijazah kalian nanti nilainya harus bagus, harus bisa memudahkan kalian nantinya untuk mencari pekerjaan. Oleh karena itu, setiap kali dalam bersikap, setiap kali dalam melakukan satu kegiatan harus mengedepankan pola pikir nanti saya mau jadi apa. Jadi berpikirlah dari sekarang. Kalau sekarang kalian mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik, dengan rasa tanggung jawab, memiliki jiwa pemberani, dalam arti kalau saya sekarang belajar maka saya harus baik, hasilnya juga harus baik. Jadi mulai dari sekarang berpikirlah bahwa apa yang kalian lakukan nantinya itu akan ditentukan mulai dari sekarang. Kemudian kalau dalam berteman, bertemanlah dengan baik. Artinya kalau memilih teman, tadi tidak boleh pilih-pilih, tapi harus bersikap yang baik, yang bisa menunjukkan perilaku dewasa. Di mana apabila punya permasalahan dengan teman, tidak boleh diatasi dengan akal, tidak boleh diatasi dengan okol. Okol itu mengedepankan tenaga, tapi harus dia didasari oleh akal yang sehat. Karena apa? Nanti kita akan mendapatkan satu masalah kalau kita hanya mengedepankan okol. Jadi bersikaplah dan berpikirlah dengan akal yang sehat. Anak-anakku sekalian, nanti pada saat kalian terjun dalam dunia industri, Anda akan bertemu dengan dunia kerja. Di saat itulah proses di mana kalian harus menerapkan budi pekerti yang kalian dapatkan dari sekolah yang baik, kalian harus menerapkan dalam dunia kerja yang baik pula. Karena apa? Nanti pada saat kalian masuk dunia kerja, maka hasilnya harus yang berkaitan dengan prestasi kerja. Oleh karena itu, kalau selama belajar di SMK PGRI 4 kalian baik, berperilaku baik, berprestasi baik, maka nanti dalam dunia kerja kalian tidak akan punya masalah. Masalah apa? Dimanapun seorang yang berprestasi, maka hampir semua perusahaan akan mau menerima. Karena apa? Karena prestasi itu selalu mendapatkan sorotan dan selalu banyak yang membutuhkan. Oleh karena itu, diawali dari berperilaku, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan diterapkan untuk kehidupan di masa yang akan datang. Anak-anak, yang terpenting dalam kehidupan sekarang adalah kita harus selalu mengedepankan rasa tanggung jawab, rasa sopan, kemudian juga rasa kasih sayang. Dengan siapa? Dengan Bapak Ibu guru, dengan orang tua, dengan teman sebaya. Walaupun
dengan orang yang tidak kita kenal pun kita harus mengedepankan rasa sopan dan rasa sayang. Anak-anak, kurang lebihnya itu yang perlu saya sampaikan mengenai budi pekerti. Dan mulai dari sekarang bersikaplah yang baik, bersikaplah yang membuat orang itu merasa nyaman, merasa terhormat, dan bersikaplah yang bertanggung jawab. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.